Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kalian melihat warung kopi pinggir jalan yang selalu ramai, bahkan di tengah malam? Dan yang lebih aneh, pemiliknya tidak pernah terlihat tidur, tidak pernah terlihat pergi. Malam ini, saya akan menceritakan sebuah kisah nyata yang terjadi di sebuah desa terpencil, tentang seorang pria yang membuat perjanjian terlarang demi membuat warung kopinya selalu ramai. Namun, ia tidak pernah tahu bahwa setiap rizki yang datang selalu meminta tumbal sebagai gantinya. Sebelum kita mulai, dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan share. Karena dukungan kalian membuat channel ini terus menghadirkan kisah-kisah horor paling menyeramkan yang mungkin terjadi di sekitar kalian. Matikan lampu, gunakan headset kalian, dan mari kita mulai. Di pinggir jalan raya yang menghubungkan desa Karangwuni dengan kota kecamatan, berdiri sebuah warung kopi kecil yang tampak sederhana dan hampir tidak menarik perhatian siapapun. Warung itu terbuat dari kayu tua yang warnanya sudah kusam dimakan panas dan hujan. Atapnya dari seng berkarat yang akan berbunyi nyaring setiap kali angin malam berhembus kencang. Di depannya, tergantung lampu bohlam kuning redup yang menyala seadanya, seperti tidak sanggup melawan gelapnya malam. Warung itu milik seorang pria bernama Pak Rono. Usianya sekitar 45 tahun, tubuhnya kurus, wajahnya dipenuhi garis-garis lelah kehidupan. Rambutnya mulai memutih di beberapa bagian, dan matanya selalu terlihat sayu, seperti menyimpan beban yang terlalu berat untuk dipikul sendirian. Setiap pagi, sebelum matahari benar-benar tinggi, Pak Rono sudah bangun. Ia membuka pintu warungnya yang berderit pelan, lalu mulai menyapu lantai tanah yang dingin. Debu-debu beterbangan terkena cahaya pagi yang masuk dari celah-celah dinding kayu. Ia melakukan semuanya sendirian. Tidak ada yang membantunya. Dulu istrinya yang selalu menemaninya, membantu menyiapkan kopi, melayani pembeli, dan membuat suasana warung terasa hidup. Namun semua itu berubah sejak istrinya meninggal 2 tahun lalu karena sakit. Sejak saat itu, warung ini terasa kosong, dan hidup Pak Rono juga ikut kosong. Setelah menyapu, ia menyalakan kompor kecil yang sudah hitam karena sering dipakai. Ia menuangkan air ke dalam panci aluminium yang sudah penyok di beberapa bagian, lalu menunggu hingga air itu mendidih. Uap panas perlahan naik ke udara pagi yang dingin. Pak Rono duduk di kursi plastik, memandangi jalan di depannya. Motor lewat, mobil lewat, truk lewat. Namun tidak ada yang berhenti. Orang-orang hanya melirik sekilas, lalu melanjutkan perjalanan. Warung itu seperti tidak terlihat, padahal lokasinya sangat strategis. Tepat di tikungan jalan, tempat orang biasanya berhenti untuk beristirahat. Namun entah kenapa warung Pak Rono selalu sepi. Kadang sampai siang belum ada satupun pembeli. Perut Pak Rono mulai terasa perih karena lapar. Namun ia memilih menahan. Ia tidak ingin menghabiskan bahan makanan yang seharusnya dijual. Sekitar pukul 11 siang, akhirnya seorang pengendara motor berhenti. Pak Rono langsung berdiri dengan cepat. "Tak, kopi satu," kata pria itu singkat. "Iya Pak," jawab Pak Rono dengan suara sedikit bersemangat. Ia segera membuatkan kopi hitam panas, menuangkannya ke dalam gelas kaca yang sudah agak buram. Pria itu meminumnya dengan cepat, lalu membayar. Hanya Rp5.000. Setelah itu, pria itu pergi, dan warung itu kembali sepi. Pak Rono kembali duduk, menatap jalan, menunggu. Menunggu sesuatu yang tidak pernah datang. Sore hari, langit mulai berubah warna menjadi jingga. Angin bertiup pelan, membawa udara dingin dari arah sawah di belakang warung. Lampu warung dinyalakan, namun tetap saja tidak ada pembeli. Pak Rono menghitung uang hasil jualannya hari itu. Hanya Rp12.000. Tidak cukup bahkan untuk membeli beras 1 liter. Dadanya terasa sesak. Ia menatap foto istrinya yang tergantung di dinding warung. Dalam foto itu, istrinya tersenyum hangat, seolah masih hidup, seolah masih ada di sana. Pak Rono menunduk, matanya mulai basah. "Aku harus bagaimana?" bisiknya pelan. Malam semakin gelap, jalan mulai sepi. Hanya suara jangkrik dan angin yang terdengar. Lampu warung bergoyang pelan tertiup angin.
Pak Rono duduk sendirian di kursi kayu, memandangi jalan kosong di depannya. Ia merasa seperti dilupakan dunia. Semua orang punya kehidupan, semua orang punya kebahagiaan, namun tidak dengannya. Ia hanya punya warung sepi dan kesepian. Angin malam tiba-tiba berhembus lebih dingin dari biasanya. Pak Rono merasakan bulu kuduknya merinding. Ia menoleh ke arah jalan. Tidak ada siapa-siapa. Namun entah kenapa ia merasa seperti sedang diperhatikan. Ia mencoba mengabaikan perasaan itu. Mungkin hanya perasaannya saja. Ia berdiri, hendak menutup warung. Namun sebelum ia sempat melangkah ke pintu, ia mendengar sesuatu. Suara langkah kaki. Pelan. Dari arah jalan gelap. Pak Rono membeku. Jantungnya mulai berdetak lebih cepat. Suara itu semakin dekat. Langkah demi langkah. Seolah seseorang sedang berjalan menuju warungnya. Pak Rono menelan ludah. Matanya menatap lurus ke arah gelap. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia berharap seseorang benar-benar datang. Suara langkah kaki itu semakin jelas terdengar. Pelan, berat, dan teratur. Pak Rono berdiri kaku di samping meja kayu warungnya. Tangannya masih memegang kain lap yang tadi ia gunakan untuk membersihkan gelas. Napasnya terasa lebih berat dari biasanya. Malam sudah sangat larut. Biasanya, setelah pukul 10 malam, hampir tidak ada orang yang lewat. Jalan di depan warungnya akan berubah menjadi sunyi, hanya ditemani suara jangkrik dan sesekali angin yang menggoyangkan daun pohon jati di pinggir jalan. Namun kali ini berbeda. Ada seseorang yang datang. Dari arah gelap. Lampu bohlam kuning di depan warung bergoyang pelan tertiup angin, menciptakan bayangan yang bergerak-gerak di tanah. Dan kemudian, sosok itu muncul. Seorang lelaki tua. Tubuhnya kurus dan sedikit membungkuk. Ia mengenakan baju hitam panjang yang terlihat kotor, dan celana longgar yang ujungnya hampir menyentuh tanah. Rambutnya panjang, sebagian menutupi wajahnya. Namun yang paling membuat Pak Rono merasa tidak nyaman adalah matanya. Mata lelaki itu terlihat tajam dan dingin, seolah menatap langsung ke dalam pikiran Pak Rono. Lelaki itu berhenti tepat di depan warung. Tidak langsung bicara, hanya berdiri, memandang. Pak Rono merasa tenggorokannya kering. Ia mencoba bersikap biasa. "Mau beli kopi, Pak?" Tanyanya pelan. Lelaki itu tidak langsung menjawab. Beberapa detik berlalu. Hening. Lalu akhirnya lelaki itu melangkah masuk dan duduk di kursi kayu paling pojok. Kursi itu mengeluarkan bunyi berderit pelan saat diduduki. "Kopi hitam," kata lelaki itu akhirnya. Suaranya pelan, namun terdengar berat, seperti berasal dari tempat yang sangat jauh. "Iya, Pak," jawab Pak Rono cepat. Ia segera membalikkan badan, mencoba menyembunyikan rasa gugupnya. Tangannya sedikit gemetar saat mengambil gelas kaca dan menuangkan bubuk kopi. Entah kenapa, suasana warung terasa berbeda. Lebih dingin, lebih sunyi. Padahal tidak ada yang berubah. Air mendidih di dalam panci mengeluarkan suara kecil. Uap panas naik ke udara, namun anehnya Pak Rono tetap merasa dingin. Ia membawa gelas kopi itu ke meja lelaki tua tersebut. "Silakan, Pak." Lelaki itu menatap kopi itu tanpa langsung menyentuhnya. Matanya kemudian perlahan beralih ke arah Pak Rono. "Kau sudah lama membuka warung ini?" Pak Rono terkejut. "Iya, sudah sekitar 5 tahun. Lelaki itu mengangguk pelan. "Tapi warungmu selalu sepi." Jantung Pak Rono berdetak lebih cepat. Ia tidak pernah melihat lelaki ini sebelumnya. Bagaimana ia bisa tahu? Pak Rono mencoba tersenyum kecil. "Namanya juga rezeki, Pak." Lelaki itu tersenyum tipis. Namun senyum itu tidak terasa hangat. Justru membuat Pak Rono semakin tidak nyaman. "Kau lelah hidup seperti ini?" Pertanyaan itu membuat Pak Rono terdiam. Ia tidak tahu harus menjawab apa, karena pertanyaan itu benar. Ia lelah, sangat lelah. Namun ia tidak berani mengakuinya. Lelaki itu mengambil gelas kopi, lalu meminumnya sedikit.
"Aku bisa membantumu," katanya pelan. Pak Rono mengernyitkan dahi. "Membantu?" Lelaki itu mengangguk. "Warungmu akan penuh, siang dan malam, tidak akan pernah sepi lagi." Napas Pak Rono terasa tertahan. Itu adalah hal yang selama ini ia impikan. Namun, bagaimana mungkin? "Itu tidak mungkin," kata Pak Rono pelan. Lelaki itu tersenyum lagi. "Tidak ada yang tidak mungkin." Angin malam terasa tiba-tiba berhembus masuk ke dalam warung, membuat lampu bergoyang lebih kuat. Bayangan lelaki itu terlihat memanjang di lantai tanah. Lalu lelaki itu melanjutkan, "Semua punya harga." Pak Rono merasakan sesuatu yang aneh di dadanya, antara harapan dan ketakutan. "Maksud Bapak?" Lelaki itu tidak langsung menjawab. Ia hanya menghabiskan kopinya sampai habis, lalu meletakkan gelas itu pelan di meja. Bunyi tok kecil terdengar jelas dalam kesunyian malam. Lelaki itu berdiri. Tubuhnya tampak lebih tinggi dari yang Pak Rono kira. Ia kemudian berjalan menuju pintu warung. Namun sebelum keluar, ia berhenti. Tanpa menoleh, ia berkata, "Aku akan kembali." Pak Rono menatapnya bingung. "Kembali? Untuk apa?" Lelaki itu menoleh sedikit. Dan untuk pertama kalinya, Pak Rono melihat wajahnya dengan jelas. Wajah itu pucat, sangat pucat. Dan senyumnya tidak terlihat seperti senyum manusia biasa. "Untuk memberimu pilihan." Setelah mengatakan itu, lelaki itu melangkah keluar dan menghilang dalam gelap. Pak Rono berdiri terpaku, tidak bergerak, tidak bersuara. Ia tidak tahu kenapa, tapi perasaan takut mulai merayapi hatinya. Ia melihat ke arah gelas kopi yang tadi digunakan lelaki itu. Masih ada sedikit sisa kopi di dalamnya. Namun anehnya, kopi itu sudah dingin, padahal baru saja dibuat. Angin malam kembali berhembus, membawa perasaan yang tidak bisa dijelaskan. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Pak Rono merasa bahwa sesuatu telah datang ke warungnya. Sesuatu yang tidak seharusnya datang. Sejak malam kedatangan lelaki tua itu, pikiran Pak Rono tidak pernah benar-benar tenang. Setiap kali ia duduk sendirian di warungnya, bayangan wajah pucat lelaki itu selalu muncul di benaknya. Senyumnya yang tipis, matanya yang tajam, dan suaranya yang berat seperti masih terngiang jelas di telinga. "Aku akan kembali untuk memberimu pilihan." Kalimat itu terus berulang di kepalanya. Pak Rono mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa itu hanya orang biasa. Mungkin hanya orang tua yang lewat dan berbicara sembarangan. Tidak ada yang aneh. Tidak ada yang perlu ditakutkan. Namun entah kenapa, perasaannya mengatakan sebaliknya. Hari itu seperti biasa, warungnya tetap sepi. Sejak pagi hingga siang hanya satu orang yang mampir. Seorang sopir pick-up yang membeli kopi dan rokok lalu pergi tanpa banyak bicara. Pak Rono menghitung uang hasil jualannya. Rp8.000. Ia menghela napas panjang. Dadanya terasa berat. Ia menatap jalan di depannya yang berdebu. Matahari siang terasa panas, namun tidak membawa kehangatan apapun bagi hatinya. Ia menoleh ke arah foto istrinya di dinding. "Kalau kamu masih ada, mungkin semua tidak akan seperti ini," bisiknya pelan. Angin masuk dari celah dinding, membuat foto itu sedikit bergoyang, seolah merespons. Pak Rono segera mengalihkan pandangannya. Ia tidak ingin larut dalam kesedihan lagi. Menjelang sore, langit mulai mendung. Awan gelap perlahan menutupi cahaya matahari. Udara terasa lebih dingin dari biasanya. Suasana menjadi sepi, lebih sepi dari biasanya. Tidak ada kendaraan lewat selama beberapa menit. Hanya suara angin dan daun-daun kering yang bergesekan di tanah. Pak Rono duduk di kursinya, menatap kosong ke depan. Pikirannya melayang. Ia membayangkan bagaimana rasanya jika warungnya ramai, jika banyak orang datang, jika ia tidak perlu lagi khawatir tentang uang. Ia bisa memperbaiki warungnya.
Ia bisa hidup lebih layak. Ia tidak perlu lagi merasa sendirian dan miskin. Namun bayangan itu terasa seperti mimpi yang mustahil. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar lagi. Pak Rono langsung menoleh. Jantungnya berdetak lebih cepat. Langkah itu pelan, sama seperti malam itu, dari arah jalan gelap. Dan kemudian, lelaki itu muncul lagi. Tubuhnya sama, pakaiannya sama, dan wajahnya masih sama pucatnya. Pak Rono merasa tenggorokannya kering. Ia tidak tahu kenapa, namun melihat lelaki itu lagi membuat bulu kuduknya merinding. Lelaki itu berjalan masuk tanpa permisi, lalu duduk di kursi yang sama seperti sebelumnya. Kursi pojok, tempat paling gelap di warung. "Kopi hitam," katanya pelan. Pak Rono tidak langsung bergerak. Ia masih terdiam, mencoba mengendalikan rasa takutnya. Namun akhirnya, ia tetap membuatkan kopi itu. Tangannya sedikit gemetar. Ia meletakkan gelas di depan lelaki itu. "Ini, Pak." Lelaki itu mengangguk pelan, lalu meminum kopinya perlahan. Suasana menjadi sunyi. Tidak ada suara lain, hanya suara nafas dan detak jantung Pak Rono yang terasa semakin keras. Beberapa saat kemudian, lelaki itu berbicara. "Apa kau sudah memikirkannya?" Pak Rono mengerenyik dahi. "Memikirkan apa?" Lelaki itu menatapnya lurus. Tawaran itu. Pak Rono menelan ludah. Ia pura-pura tidak mengerti. "Tawaran apa, Pak?" Lelaki itu tersenyum tipis. "Tawaran untuk mengubah hidupmu." Pak Rono terdiam. Jantungnya berdetak lebih cepat. Ia tidak tahu harus menjawab apa. Karena jauh di dalam hatinya, ia memang memikirkannya. Setiap malam, setiap saat. Namun ia juga takut, sangat takut. Lelaki itu meletakkan gelas kopinya di meja. Bunyi kecil terdengar. "Aku akan menjelaskannya sekarang," katanya. Pak Rono merasa tubuhnya menegang. Ia berdiri diam, tidak berani bergerak. "Warungmu bisa menjadi ramai, sangat ramai. Orang-orang akan datang tanpa henti. Rezekimu akan mengalir tanpa putus." Pak Rono merasakan dadanya bergetar. Itu benar-benar bisa terjadi. Lelaki itu mengangguk pelan. Bisa. Harapan mulai muncul di hati Pak Rono. Namun ia tahu, tidak ada sesuatu yang datang tanpa harga. "Apa syaratnya?" tanyanya pelan. Lelaki itu menatapnya dalam-dalam. Matanya terasa dingin. Dan kemudian, ia berkata pelan, "Kau harus memberi tumbal." Pak Rono langsung membeku. "Tumbal?" Lelaki itu mengangguk. "Satu nyawa manusia, sebagai penukar rezeki." Dunia Pak Rono terasa berhenti. Ia merasa nafasnya tersegak. "Apa maksud Bapak?" "Satu nyawa manusia, sebagai penukar rezeki." Pak Rono mundur selangkah. Wajahnya pucat. Itu tidak mungkin." Suaranya gemetar. Namun lelaki itu tetap tenang. "Itulah syaratnya." Pak Rono menggeleng. "Tidak, saya tidak mungkin melakukan itu." Suaranya gemetar. Namun lelaki itu hanya tersenyum tipis. "Kau miskin, sendirian, tidak punya siapa-siapa." Kata-kata itu terasa seperti pisau yang menusuk hati Pak Rono. "Berapa lama lagi kau bisa bertahan seperti ini?" Pak Rono tidak bisa menjawab. Karena ia tahu, itu benar. Namun tetap saja, ia tidak mungkin mengambil nyawa seseorang. "Itu dosa," bisiknya. Lelaki itu berdiri perlahan, lalu mendekat. Langkahnya pelan, namun terasa berat. Dosa atau kelaparan? Pak Rono terdiam. Ia tidak bisa berkata apa-apa.
Lelaki itu berhenti tepat di depannya. Pilihan ada di tanganmu. Suasana menjadi sangat dingin. Pak Rono bisa merasakan nafasnya sendiri dan ketakutannya. Lelaki itu lalu berbalik, berjalan menuju pintu. Namun sebelum pergi, ia berkata, "Aku akan kembali." Pak Rono berdiri terpaku. Tubuhnya terasa lemas. Pikirannya kacau. Ia tahu, sejak malam itu, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Sejak malam itu, hidup Pak Rono dipenuhi kegelisahan. Perkataan lelaki tua itu terus terngiang di kepalanya. Bahkan saat ia mencoba tidur di ranjang kekil di belakang warung, matanya tetap sulit terpejam. Setiap kali ia memejamkan mata, ia teringat wajah pucat lelaki itu dan kata yang paling ia takutkan, tumbal. Pak Rono membalikkan tubuhnya berkali-kali di atas kasur tipis yang sudah mulai sobek. Atap seng di atasnya berbunyi pelan setiap kali angin malam lewat. Ia menatap langit-langit. Pikirannya kacau. Ia tahu itu salah, sangat salah. Namun di sisi lain, hidupnya benar-benar sudah di ujung batas. Ia lelah hidup miskin. Lelah merasa tidak berguna, lelah merasa sendirian. Menjelang pagi, akhirnya ia tertidur sebentar. Namun tidur itu tidak membawa ketenangan. Ia bermimpi. Dalam mimpinya, warungnya penuh orang. Ramai, sangat ramai. Orang-orang tertawa, minum kopi, berbicara satu sama lain. Warung itu hidup. Namun di antara mereka, ada sosok hitam berdiri di pojok, menatap Pak Rono. Matanya merah dan tersenyum. Pak Rono terbangun dengan nafas terengah-engah. Keringat dingin membasahi tubuhnya. Ia langsung duduk, menatap sekitar. Warung masih sepi, tidak ada siapa-siapa, hanya dirinya sendiri. Pak Rono mengusap wajahnya. Itu cuma mimpi, bisiknya. Namun entah kenapa perasaannya tidak tenang. Pagi itu, seperti biasa, ia membuka warung. Ia menyapu, menata kursi, menyalakan kompor, dan menunggu. Namun sesuatu yang aneh terjadi. Belum sampai 1 jam warung dibuka, sebuah motor berhenti. Seorang pria turun. "Pak, kopi 1." "Baik, Pak." Ia segera membuatkan kopi. Belum lama pria itu duduk, motor lain datang. Lalu 1 lagi, dan 1 lagi. Dalam waktu singkat, 4 orang duduk di warungnya. Pak Rono mulai bingung. Biasanya dalam sehari, paling banyak hanya 2 orang yang datang. Namun ini, baru pagi, sudah 4 orang. Pak Rono mencoba tidak terlalu memikirkannya. Mungkin hanya kebetulan. Namun itu baru permulaan. Menjelang siang, warungnya semakin ramai. Orang-orang terus datang. Beberapa bahkan berdiri karena kursi tidak cukup. Pak Rono kewalahan. Tangannya tidak berhenti membuat kopi, menuangkan air, mengambil rokok, melayani pembeli. Keringat mengalir di dahinya. Namun untuk pertama kalinya, ia merasa senang. Sangat senang. Warungnya hidup. Warungnya ramai. Warungnya tidak lagi sepi. Menjelang sore, ia menghitung uang hasil jualannya. Rp150.000. Tangannya gemetar. Jumlah itu biasanya ia dapatkan dalam waktu seminggu. Namun hari ini, ia mendapatkannya dalam 1 hari. Pak Rono tidak bisa percaya. Ia melihat sekeliling warung. Masih ada beberapa orang duduk, berbicara, minum kopi, tertawa. Ini seperti mimpi. Namun, mimpi itu nyata. Malam mulai turun. Langit menjadi gelap. Lampu warung dinyalakan. Dan yang lebih aneh, warung itu masih ramai. Biasanya setelah maghrib, warungnya akan sepi. Namun tidak malam ini. Orang-orang masih datang, seolah ada sesuatu yang menarik mereka ke sana. Pak Rono merasa bahagia. Namun jauh di dalam hatinya, ada perasaan aneh. Perasaan yang tidak bisa ia jelaskan. Seperti ada sesuatu yang tidak beres. Sekitar pukul 11 malam, pembeli mulai berkurang. Warung menjadi sedikit lebih sepi. Pak Rono duduk, menghela nafas lega. Ia lelah, namun bahagia. Ia melihat uang di tangannya. Banyak, sangat banyak dibanding biasanya. Namun tiba-tiba,
Angin dingin berhembus masuk. Lampu warung bergoyang pelan, dan suara langkah kaki terdengar lagi. Pak Rono langsung menoleh. Jantungnya berdetak cepat. Ia sudah tahu siapa itu. Dan benar saja, lelaki itu berdiri di depan warung. Diam, menatapnya. Pak Rono merasa tubuhnya menegang. Lelaki itu berjalan masuk, duduk di kursi pojok, tempat yang sama seperti sebelumnya. "Kopi hitam," katanya pelan. Pak Rono tidak langsung bergerak. Ia masih terdiam. Namun akhirnya ia tetap membuatkan kopi itu. Tangannya gemetar. Ia meletakkan gelas di depan lelaki itu. Lelaki itu meminum kopinya perlahan, lalu berkata, "Kau lihat sendiri." Pak Rono menelan ludah. Ia tidak bisa menyangkalnya. Warungnya memang ramai, sangat ramai. "Itu kebetulan," kata Pak Rono pelan, mencoba meyakinkan dirinya sendiri. Lelaki itu tersenyum tipis. "Bukan." Pak Rono terdiam. Itu baru permulaan. Jantung Pak Rono terasa berat. Ia mulai mengerti. Ini bukan kebetulan. Ini bukan hal biasa. Ada sesuatu di balik semua ini. Dan sesuatu itu ada di hadapannya sekarang. Lelaki itu berdiri, lalu menatap Pak Rono dalam-dalam. "Ingat, setiap rezeki punya harga." Setelah mengatakan itu, lelaki itu berjalan keluar dan menghilang dalam gelap. Pak Rono berdiri sendirian. Warungnya masih terbuka, namun hatinya tidak lagi tenang. Ia melihat uang di tangannya, lalu melihat ke arah pintu. Untuk pertama kalinya, ia merasa takut pada keberuntungan yang datang terlalu cepat. Sejak hari itu, warung Pak Rono tidak pernah benar-benar sepi lagi. Pagi hari selalu ada pembeli. Siang hari, kursi-kursi selalu terisi. Bahkan malam hari, saat warung lain sudah tutup, warung Pak Rono masih ramai didatangi orang-orang yang ingin minum kopi atau sekedar duduk berbincang. Awalnya, Pak Rono merasa sangat bersyukur. Ia akhirnya bisa membeli beras tanpa harus menghitung uang berkali-kali. Ia bisa membeli lauk yang layak. Ia bahkan bisa mengganti beberapa gelas lamanya yang sudah retak dengan gelas baru. Hidupnya mulai berubah. Namun bersamaan dengan itu, ketenangan hatinya justru menghilang. Setiap kali warungnya ramai, ia selalu teringat perkataan lelaki tua itu. "Setiap rezeki punya harga." Kalimat itu seperti bayangan yang tidak pernah pergi. Malam hari, setelah semua pembeli pulang, Pak Rono sering duduk sendirian di warungnya. Ia memandangi kursi-kursi kosong, mencoba memahami apa yang sebenarnya sedang terjadi. Ia belum melakukan apapun. Ia belum memberikan tumbal. Namun, warungnya sudah ramai. Itulah yang membuatnya semakin takut. Suatu malam Jumat, langit terlihat sangat gelap. Tidak ada bulan, tidak ada bintang. Hanya awan hitam yang menutupi segalanya. Angin bertiup pelan, membawa udara dingin yang menusuk tulang. Warung Pak Rono masih buka, namun tidak seramai biasanya. Hanya dua orang yang duduk di sana. Seorang sopir truk dan seorang pria tua yang tampak seperti pengemis. Pengemis itu mengenakan baju lusuh yang sudah kotor. Rambutnya acak-acakan, wajahnya penuh kerutan. Ia duduk di kursi paling ujung, memandangi meja kosong di depannya. Pak Rono memperhatikannya dari balik meja. Pengemis itu tidak memesan apapun. Hanya duduk, diam, seolah menunggu sesuatu. Beberapa saat kemudian, sopir truk itu selesai minum kopinya dan pergi. Kini, hanya tersisa Pak Rono dan pengemis tua itu. Suasana menjadi sangat sunyi. Pengemis itu akhirnya berbicara dengan suara lemah. "Pak, boleh minta air?" Pak Rono terdiam sejenak. Ia merasa iba. "Iya," jawabnya pelan. Ia mengambil gelas, lalu menuangkan air putih dan memberikannya kepada pengemis itu. Pengemis itu menerimanya dengan tangan gemetar. "Terima kasih, Pak." Pak Rono mengangguk pelan. Ia kembali duduk, namun pikirannya mulai kacau. Entah kenapa, bayangan perkataan lelaki tua itu muncul lagi. Satu nyawa manusia. Pak Rono mencoba mengusir pikiran itu. Ia menggeleng pelan. Tidak, ia tidak mungkin melakukan itu. Ia bukan pembunuh, ia bukan orang jahat. Namun suara lain muncul di kepalanya. Suara yang pelan, namun jelas. "Warungmu ramai karena itu. Warungmu hidup karena itu. Jika kau menolak, semuanya bisa hilang."
Pak Rono memejamkan mata. Nafasnya terasa berat. Ia melihat pengemis tua itu lagi. Lelaki itu tampak lemah, sendirian, tidak punya siapa-siapa, sama seperti dirinya dulu. Tiba-tiba, angin dingin berhembus masuk ke dalam warung. Lampu bergoyang pelan, dan dari sudut warung, Pak Rono merasa seperti melihat sesuatu. Bayangan hitam, diam, mengawasi. Pak Rono langsung menoleh, namun tidak ada apa-apa. Ia mulai gemetar, pikirannya semakin kacau. Pengemis itu berdiri perlahan. "Terima kasih, Pak. Saya pergi dulu." Pak Rono menatapnya, dan di saat itu, ia merasa seperti sedang berdiri di antara dua pilihan, menolak atau menerima. Namun sesuatu dalam dirinya, sesuatu yang gelap, mulai mengambil alih. Malam itu menjadi malam yang tidak akan pernah ia lupakan. Angin terus berhembus, lampu terus bergoyang. Dan setelah malam itu, pengemis tua itu tidak pernah terlihat lagi. Tidak ada yang mencarinya, tidak ada yang mencarinya, seolah ia tidak pernah ada. Keesokan harinya, warung Pak Rono menjadi lebih ramai dari sebelumnya. Jauh lebih ramai. Orang-orang datang tanpa henti. Bahkan beberapa orang rela berdiri karena tidak kebagian kursi. Uang terus mengalir, tanpa henti. Pak Rono berdiri di balik meja, memandangi semua itu. Namun tidak ada kebahagiaan di wajahnya. Hanya ketakutan dan penyesalan. Karena jauh di dalam hatinya, ia tahu, ia sudah melewati batas yang tidak seharusnya ia lewati. Dan sesuatu sekarang sudah menjadi bagian dari warung itu. Sesuatu yang tidak akan pernah pergi. Sejak malam ketika Pak Rono mendengar bisikan itu, hidupnya berubah menjadi penuh ketakutan. Ia tidak lagi merasa nyaman berada di warungnya sendiri, terutama saat malam hari. Kursi pojok itu kini selalu ia hindari. Ia bahkan tidak pernah duduk di sana lagi. Entah kenapa, setiap kali ia melihat ke arah kursi itu, dadanya terasa sesak, seolah ada sesuatu yang sedang menatapnya balik. Namun anehnya, di tengah rasa takut itu, warungnya justru semakin ramai. Lebih ramai dari sebelumnya. Pagi hari sudah dipenuhi pembeli. Siang hari bahkan sering tidak ada kursi kosong. Malam hari, orang-orang masih datang, tertawa, minum kopi, dan berbincang seolah tidak ada yang aneh. Tidak ada yang tahu apa yang sebenarnya terjadi di warung itu. Tidak ada yang tahu apa yang telah Pak Rono lakukan. Dan tidak ada yang tahu apa yang kini tinggal di sana. Suatu malam Jumat, suasana warung terasa berbeda. Angin bertiup lebih dingin dari biasanya. Lampu bohlam di depan warung berkedip-kedip pelan. Langit gelap tanpa bintang. Pak Rono berdiri di balik meja, melayani beberapa pembeli yang masih duduk. Namun, perasaannya tidak tenang, seolah ada sesuatu yang akan terjadi. Sekitar pukul 11 malam, satu persatu pembeli mulai pulang. Hingga akhirnya, warung itu kembali kosong. Pak Rono menghela napas panjang. Ia merasa lega. Namun kelegaan itu tidak bertahan lama. Suara langkah kaki terdengar lagi. Langkah yang sudah sangat ia kenal. Pelan, berat, dan membawa hawa dingin. Pak Rono tidak perlu menoleh untuk tahu siapa yang datang. Namun ia tetap menoleh. Dan benar saja, lelaki tua itu berdiri di depan warung. Wajahnya masih sama pucatnya. Matanya masih sama dinginnya. Dan senyumnya masih sama menyeramkannya. Lelaki itu berjalan masuk tanpa bicara. Duduk di kursi pojok. Kursi yang sama. Kursi yang kini sangat ditakuti Pak Rono. "Kopi hitam," katanya pelan. Pak Rono tidak bergerak selama beberapa detik. Ia merasa tubuhnya berat. Namun akhirnya, ia tetap membuat kopi itu. Tangannya gemetar. Ia meletakkan gelas di depan lelaki itu. Lelaki itu meminumnya perlahan, seolah menikmati setiap tegukan. Suasana menjadi sunyi. Hanya ada mereka berdua. Dan sesuatu yang tidak terlihat. Lelaki itu kemudian berbicara. "Kau sudah melakukannya dengan baik." Pak Rono terdiam. Ia tahu maksudnya. Dan itu membuat dadanya terasa sakit. Warungnya memang ramai. Namun harga yang harus dibayar terlalu mahal. "Apa itu sudah cukup?" tanya Pak Rono pelan. Suaranya gemetar. Lelaki itu tersenyum tipis. "Tidak." Jawaban itu terasa seperti pukulan. Pak Rono menatapnya.
Tidak, lelaki itu menggeleng pelan. Itu hanya permulaan. Pak Rono merasa nafasnya sesak. Maksudnya apa? Lelaki itu menatap lurus ke matanya. Jika kau ingin warung ini tetap ramai, kau harus memberi lagi. Tubuh Pak Rono langsung terasa dingin. Tidak, saya tidak mau. Namun lelaki itu tidak terlihat terkejut, seolah sudah tahu jawaban itu. Kau tidak punya pilihan. Pak Rono menggeleng. Saya bisa berhenti. Lelaki itu tertawa pelan. Suara tawanya dingin. Mencoba berhenti sekarang tidak akan mengubah apapun. Pak Rono merasa tubuhnya lemas. Ia tidak mengerti. Apa maksud Bapak? Lelaki itu berdiri perlahan, lalu menunjuk ke arah kursi pojok. Dia sudah ada di sini. Pak Rono menoleh. Kursi itu kosong, namun ia tahu itu tidak benar-benar kosong. Dia lapar. Pak Rono merasa jantungnya berhenti. Ia teringat bisikan itu. Lapar. Pak Rono menatap lelaki tua itu lagi. Wajahnya pucat. Saya tidak mau melakukannya lagi. Lelaki itu mendekat. Langkahnya pelan, namun terasa berat. Namun kau sudah memulai. Pak Rono mundur selangkah. Tubuhnya gemetar. Setiap rezeki yang kau terima berasal dari perjanjian itu. Pak Rono merasa dunianya runtuh. Ia tidak pernah benar-benar setuju. Ia tidak pernah benar-benar mengatakan iya. Namun jauh di dalam hatinya, ia tahu ia sudah menerima semuanya. Ia sudah menikmati hasilnya. Dan sekarang, ia harus membayar. Lelaki tua itu berdiri tepat di depannya. Matanya menatap dalam. Malam Jumat berikutnya, ia berhenti sejenak. Kau harus memberi lagi. Setelah mengatakan itu, lelaki itu berbalik dan berjalan keluar, menghilang dalam gelap. Pak Rono berdiri sendirian, tubuhnya gemetar, nafasnya berat. Ia menoleh secara perlahan ke arah kursi pojok, dan untuk sesaat, ia melihat sosok itu lagi. Duduk, diam, menatapnya, dengan mata merah menyala. Pak Rono langsung memejamkan mata. Ia tidak kuat melihatnya. Air matanya mulai jatuh. Ia menyesal, sangat menyesal. Namun semuanya sudah terlambat. Karena sekarang, ia bukan lagi pemilik warung itu. Ia hanya penjaga. Dan sesuatu yang lain adalah penguasanya. Sejak malam ketika Pak Rono mendengar bisikan itu, hidupnya berubah menjadi penuh ketakutan. Ia tidak lagi merasa nyaman berada di warungnya sendiri, terutama saat malam hari. Kursi pojok itu kini selalu ia hindari. Ia bahkan tidak pernah duduk di sana lagi. Entah kenapa, setiap kali ia melihat ke arah kursi itu, dadanya terasa sesak, seolah ada sesuatu yang sedang menatapnya balik. Namun anehnya, di tengah rasa takut itu, warungnya justru semakin ramai. Lebih ramai dari sebelumnya. Pagi hari sudah dipenuhi pembeli, siang hari bahkan sering tidak ada kursi kosong. Malam hari, orang-orang masih datang, tertawa, minum kopi, dan berbincang seolah tidak ada yang aneh. Tidak ada yang tahu apa yang sebenarnya terjadi di warung itu. Tidak ada yang tahu apa yang telah Pak Rono lakukan. Dan tidak ada yang tahu apa yang kini tinggal di sana. Suatu malam Jumat, suasana warung terasa berbeda. Angin bertiup lebih dingin dari biasanya. Lampu bohlam di depan warung berkedip-kedip pelan. Langit gelap tanpa bintang. Pak Rono berdiri di balik meja, melayani beberapa pembeli yang masih duduk. Namun perasaannya tidak tenang, seolah ada sesuatu yang akan terjadi. Sekitar 11 malam, satu persatu pembeli mulai pulang, hingga akhirnya warung itu kembali kosong. Pak Rono menghela napas panjang. Ia merasa lega, namun kelegaan itu tidak bertahan lama. Suara langkah kaki terdengar lagi. Langkah yang sudah sangat ia kenal. Pelan, berat, dan membawa hawa dingin. Pak Rono tidak perlu menoleh untuk tahu siapa yang datang. Namun ia tetap menoleh. Dan benar saja, lelaki tua itu berdiri di depan warung. Wajahnya masih sama pucatnya. Matanya masih sama dinginnya. Dan senyumnya masih sama menyeramkannya. Lelaki itu berjalan masuk tanpa bicara. Duduk di kursi pojok. Kursi yang sama. Kursi yang kini sangat ditakuti Pak Rono. Kopi hitam, katanya pelan. Pak Rono tidak bergerak selama beberapa detik. Ia merasa tubuhnya berat.
Namun akhirnya ia tetap membuat kopi itu. Tangannya gemetar. Ia meletakkan gelas di depan lelaki itu. Lelaki itu meminumnya perlahan, seolah menikmati setiap tegukan. Suasana menjadi sunyi. Hanya ada mereka berdua, dan sesuatu yang tidak terlihat. Lelaki itu kemudian berbicara. "Kau sudah melakukannya dengan baik." Pak Rono terdiam. Ia tahu maksudnya, dan itu membuat dadanya terasa sakit. Warungnya memang ramai, namun harga yang harus dibayar terlalu mahal. "Apa itu sudah cukup?" tanya Pak Rono pelan. Suaranya gemetar. Lelaki itu tersenyum tipis. "Tidak." Jawaban itu terasa seperti pukulan. Pak Rono menatapnya. "Tidak." Lelaki itu menggeleng pelan. "Itu hanya permulaan." Pak Rono merasa napasnya sesak. "Maksudnya apa?" Lelaki itu berdiri perlahan, lalu menunjuk ke arah kursi pojok. Dia sudah ada di sini. Pak Rono menoleh. Kursi itu kosong. Namun ia tahu, itu tidak benar-benar kosong. Dia lapar. Pak Rono merasa jantungnya berhenti. Ia teringat bisikan itu. Lapar. Pak Rono menatap lelaki tua itu lagi. Wajahnya pucat. "Saya tidak mau melakukannya lagi." Lelaki itu mendekat. Langkahnya pelan, namun terasa berat. "Setiap rejeki yang kau terima berasal dari perjanjian itu." Pak Rono merasa dunianya runtuh. Ia tidak pernah benar-benar setuju. Ia tidak pernah benar-benar mengatakan iya. Namun jauh di dalam hatinya, ia tahu ia sudah menerima semuanya. Ia sudah menikmati hasilnya. Dan sekarang, ia harus membayar. Lelaki tua itu berdiri tepat di depannya. Matanya menatap dalam. Malam Jumat berikutnya, ia berhenti sejenak. "Kau harus memberi lagi." Setelah mengatakan itu, lelaki itu berbalik dan berjalan keluar, menghilang dalam gelap. Pak Rono berdiri sendirian. Tubuhnya bergemetar, napasnya berat. Ia menoleh perlahan ke arah kursi pojok. Dan untuk sesaat, ia melihat sosok itu lagi. Duduk, diam, menatapnya, dengan mata merah menyala. Pak Rono langsung memejamkan mata. Ia tidak kuat melihatnya. Air matanya mulai jatuh. Ia menyesal, sangat menyesal. Namun semuanya sudah terlambat. Karena sekarang, ia bukan lagi pemilik warung itu. Ia hanya penjaga. Dan sesuatu yang lain adalah penguasanya. Sejak malam itu, hidup Pak Rono berubah menjadi mimpi buruk yang tidak pernah berakhir. Ia tidak lagi merasa aman, bahkan di warungnya sendiri. Setiap sudut warung itu kini terasa asing. Dinding kayu yang dulu ia bangun bersama istrinya, meja yang dulu mereka gunakan untuk melayani pembeli dengan penuh harapan, dan kursi-kursi yang dulu hanya benda biasa, sekarang terasa seperti bagian dari sesuatu yang mengawasinya. Terutama kursi pojok itu. Kursi yang selalu ditempati sosok yang tidak terlihat oleh orang lain. Namun sangat nyata bagi Pak Rono. Hari-hari tetap berjalan seperti biasa di mata orang lain. Warungnya masih ramai. Orang-orang datang, tertawa, minum kopi, dan pulang tanpa menyadari apapun. Namun bagi Pak Rono, setiap detik terasa berat. Ia mulai sulit tidur. Setiap kali ia mencoba memejamkan mata, ia selalu merasa seperti ada seseorang yang berdiri di dekatnya, mengawasinya, menunggu. Suatu malam sekitar pukul 1 dini hari, Pak Rono terbangun tiba-tiba. Ia tidak tahu kenapa, namun ia merasakan sesuatu yang membuat jantungnya berdetak cepat. Ia duduk di ranjang kecilnya di belakang warung. Suasana sangat sunyi, terlalu sunyi. Lalu, ia mendengar suara. Pelan, seperti suara kursi yang digeser. Krek. Pak Rono langsung menahan napas. Suara itu datang dari depan warung. Ia mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa itu hanya angin. Namun kemudian, suara itu terdengar lagi. Krek. Seperti seseorang yang sedang duduk. Tubuh Pak Rono mulai gemetar. Ia berdiri perlahan. Langkahnya terasa berat. Dengan napas tertahan, ia berjalan menuju pintu yang menghubungkan ruang belakang dengan warung. Tangannya gemetar saat memegang gagang pintu. Ia membukanya perlahan dan melihat ke dalam warung. Lampu masih menyala redup. Dan di sana, di kursi pojok, sosok itu duduk. Diam.
Kepalanya menunduk. Tubuhnya hitam, lebih gelap dari bayangan. Pak Rono membeku. Ia tidak bisa bergerak. Ia tidak bisa bernapas. Sosok itu perlahan mengangkat kepalanya, dan Pak Rono melihat matanya. Merah, menyala dalam gelap. Pak Rono langsung menutup telinganya. Jangan ganggu aku," bisiknya gemetar. Namun suara itu terdengar lagi. Lebih pelan, namun lebih dekat. Lapar. Pak Rono membuka matanya. Dan untuk sesaat, sosok itu berdiri. Lebih dekat. Padahal sebelumnya masih duduk. Pak Rono langsung mundur dengan napas terengah. Ia berbalik dan lari keluar dari warung. Ia tidak peduli malam. Ia tidak peduli gelap. Ia hanya ingin menjauh. Ia berdiri di pinggir jalan, mencoba mengatur napasnya. Tubuhnya gemetar hebat. Keringat dingin membasahi wajahnya. Beberapa menit berlalu. Akhirnya, ia memberanikan diri melihat kembali ke dalam warung. Kursi pojok itu kosong. Tidak ada siapa-siapa. Namun ia tahu, sosok itu tidak benar-benar pergi. Sejak malam itu, teror semakin sering terjadi. Kadang ia mendengar suara langkah kaki di dalam warung padahal tidak ada siapa-siapa. Kadang gelas jatuh sendiri tanpa disentuh. Kadang pintu terbuka sendiri. Dan kadang, ia melihat bayangan hitam berdiri di belakang pembeli. Namun pembeli itu tidak menyadarinya. Suatu malam, seorang pembeli berkata sesuatu yang membuat darah Pak Rono terasa dingin. "Pak, ini warungnya ramai terus ya sekarang," kata pria itu sambil minum kopi. Pak Rono hanya mengangguk pelan. Pria itu kemudian berkata lagi, "Tapi tadi saya lihat di pojok sana ada orang duduk sendirian. Kok sekarang sudah tidak ada?" Jantung Pak Rono langsung berdetak cepat. "Apa maksudnya?" Pria itu menunjuk ke kursi pojok. "Tadi ada, pakai baju hitam. Saya kira teman Bapak." Pak Rono tidak bisa menjawab. Tangannya mulai gemetar. "Itu bukan siapa-siapa," katanya pelan. Namun dalam hatinya, ia tahu sosok itu kini semakin nyata. Tidak hanya baginya, tapi juga mulai terlihat oleh orang lain. Dan itu berarti sesuatu yang jauh lebih buruk akan segera terjadi. Sejak malam ketika seorang pembeli mengaku melihat sosok di kursi pojok itu, ketakutan Pak Rono semakin menjadi-jadi. Ia tidak bisa lagi menganggap semua itu hanya perasaan atau halusinasi. Sekarang, orang lain mulai melihatnya. Itu berarti sesuatu yang tinggal di warung itu semakin kuat, semakin nyata, dan semakin lapar. Hari-hari berikutnya, warung tetap ramai seperti biasa. Orang-orang datang tanpa henti. Uang terus mengalir. Bahkan beberapa orang dari desa lain mulai mengenal warung kopi Pak Rono. Namanya mulai dikenal. Warung kopi pinggir jalan itu kini menjadi tempat favorit para pengendara. Namun, semua itu tidak lagi membawa kebahagiaan bagi Pak Rono. Ia hidup dalam ketakutan setiap hari. Ia tidak berani menutup warung terlalu malam, namun juga tidak berani meninggalkannya sendirian. Ia merasa terjebak. Suatu sore, seorang pemuda bernama Dani datang ke warung. Dani adalah anak tetangga desa. Ia sering lewat, namun jarang mampir. Namun sekarang, ia menjadi pelanggan tetap. "Pak, kopi seperti biasa," kata Dani sambil duduk. Pak Rono mengangguk. "Iya." Ia membuatkan kopi dengan tangan yang masih sering gemetar. Dani memperhatikan Pak Rono. "Bapak kelihatan capek." Pak Rono tersenyum tipis. "Namanya juga kerja." Dani tertawa kecil. "Ya, tapi sekarang warung Bapak laris terus, harusnya senang." Pak Rono tidak menjawab. Ia hanya diam. Dani melanjutkan. "Dulu warung ini sepi sekali, sekarang malah susah dapat kursi." Pak Rono masih diam, karena ia tahu ini bukan sesuatu yang bisa ia banggakan. Malam itu, setelah Dani pulang, suasana warung kembali sunyi. Angin malam berhembus dingin, lampu bergoyang pelan. Dan, seperti yang sudah ia duga, suara langkah kaki itu terdengar lagi. Pak Rono menutup matanya. Ia sudah tahu siapa itu. Lelaki tua itu muncul dari kegelapan. Berjalan pelan, masuk ke dalam warung.
dan duduk di kursi pojok. "Kopi hitam," katanya. Pak Rono tidak membantah. Ia membuatkan kopi itu dengan tangan gemetar. Ia meletakkannya di meja. Lelaki itu meminumnya perlahan, lalu berkata, "Waktunya sudah dekat." Pak Rono merasa nafasnya berat. Saya tidak mau." Lelaki itu tersenyum tipis. "Itu bukan pilihan lagi." Pak Rono menggeleng. "Saya tidak bisa." Lelaki itu menatapnya tajam. Dia semakin lapar. Pak Rono menoleh ke arah kursi pojok. Dan untuk sesaat, ia melihat sosok itu duduk di sana. Matanya merah, menatapnya. Pak Rono langsung menunduk. Ia tidak sanggup melihatnya. "Apa yang akan terjadi kalau saya tidak melakukannya?" tanya Pak Rono dengan suara lemah. Lelaki itu tidak langsung menjawab, namun kemudian ia berkata pelan, "Dia akan mengambilnya sendiri." Tubuh Pak Rono langsung terasa dingin. "Maksudnya?" Lelaki itu menatapnya dalam-dalam. "Orang yang paling dekat denganmu." Jantung Pak Rono berdetak cepat. Ia tidak punya keluarga lagi, namun ia punya teman, tetangga, orang-orang yang ia kenal. Dan tiba-tiba, wajah Dani muncul di pikirannya. Pak Rono langsung menggeleng. "Tidak." Lelaki itu berdiri. "Waktu kamu tinggal sedikit." Setelah mengatakan itu, lelaki itu berjalan keluar dan menghilang. Pak Rono berdiri sendirian. Tubuhnya gemetar. Pikirannya kacau. Ia tahu sesuatu akan terjadi, dan ia tidak bisa menghentikannya. 2 hari kemudian, kabar buruk datang. Dani ditemukan meninggal. Tubuhnya ditemukan di pinggir jalan. Tidak ada luka, tidak ada darah. Namun wajahnya pucat, seperti kehilangan sesuatu. Desa menjadi gempar. Orang-orang bingung. Tidak ada yang tahu apa penyebabnya. Namun Pak Rono tahu. Ia berdiri di warungnya. Tubuhnya terasa lemas. Ia melihat ke arah kursi pojok. Dan di sana, sosok itu duduk. Diam, seolah puas. Pak Rono jatuh berlutut. Air matanya jatuh. Ia tidak melakukan apapun. Namun tetap saja, sesuatu telah mengambil nyawa seseorang. Dan sekarang, ia tahu, tidak ada jalan keluar. Karena perjanjian itu akan terus meminta dan meminta, sampai tidak ada yang tersisa. Angin malam berhembus pelan, membawa aroma tanah basah yang aneh. Warung kopi milik Darto berdiri sunyi di pinggir jalan. Lampunya masih menyala, tapi tidak ada satupun pelanggan. Darto duduk di bangku kayu, wajahnya pucat dan matanya kosong. Ia tahu malam ini adalah malam terakhir. Suara kakek tua itu masih terngiang di kepalanya. "Jika kau tidak memberi tumbal terakhir, maka kau sendiri yang akan diambil." Darto menggenggam kepalanya. Ia tidak punya siapa-siapa lagi untuk dikorbankan. Semua orang yang dekat dengannya sudah pergi. Selamat, Amin, Rini, satu persatu hilang dari hidupnya. Dan kini tinggal dirinya sendiri. Tiba-tiba, tok, tok, tok. Suara ketukan pelan terdengar dari meja paling ujung. Darto membeku. Ia tahu suara itu. Meja itu. Meja tempat makhluk itu pertama kali duduk. Dengan nafas gemetar, Darto menoleh perlahan. Dan di sana, makhluk itu sudah duduk. Tubuhnya hitam pekat, seperti bayangan yang lebih gelap dari malam. Matanya merah menyala, menatap langsung ke arah Darto. Warung yang tadinya sepi tiba-tiba terasa penuh. Udara menjadi dingin. Makhluk itu tidak bergerak, tidak bicara, hanya menatap. Lalu, suara beratnya terdengar di kepala Darto. Perjanjian belum selesai. Darto menelan ludah. Aku sudah tidak punya siapa-siapa lagi, bisiknya lemah. Makhluk itu tetap diam. Lalu perlahan, ia mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah Darto sendiri. Jantung Darto berhenti sesaat.
Tidak, bisik Darto. Makhluk itu berdiri. Langkahnya pelan. Tok, tok, tok. Suara langkahnya seperti gema dari dalam tanah. Darto mundur sampai punggungnya menabrak dinding. "Tolong!" bisiknya. Tapi tidak ada yang bisa menolongnya. Ini adalah harga dari keserakahannya sendiri. Makhluk itu kini berdiri tepat di depannya. Matanya merah menyala, lebih terang dari sebelumnya. Waktumu selesai. Lampu warung tiba-tiba mati. Gelap total. Dan dari dalam gelap, terdengar satu suara jeritan panjang yang memecah malam. "Ah!" Lalu, sunyi. Keesokan paginya, warga menemukan warung kopi itu masih berdiri seperti biasa. Lampunya menyala, pintunya terbuka. Tapi, Darto tidak ada. Tidak ada tanda-tanda perlawanan. Tidak ada darah. Tidak ada jejak apapun. Seolah ia menghilang begitu saja. Warga saling berbisik. Apa dia pergi? Apa dia kabur? Tidak ada yang tahu jawabannya. Namun sejak hari itu, warung kopi itu tidak pernah benar-benar kosong. Beberapa pengendara malam mengaku melihat warung itu masih buka. Lampunya menyala redup, dan di dalamnya terlihat seorang pria duduk diam di balik meja. Wajahnya pucat, matanya kosong, tidak bergerak, tidak bicara, hanya duduk, seolah menunggu sesuatu. Suatu malam, seorang supir truk berhenti di warung itu. Ia masuk, duduk, dan berkata, "Koki, Pak." Pria itu tidak menjawab. Ia hanya bangkit perlahan, lalu membuat kopi. Tangannya bergerak kaku. Saat supir itu menerima kopinya, ia melihat wajah pria itu dengan jelas, dan ia langsung membeku. Itu Darto, tapi wajahnya berbeda. Kulitnya pucat seperti mayat, matanya kosong, tidak ada kehidupan di dalamnya. Supir itu gemetar. Ia buru-buru meninggalkan warung itu tanpa menyentuh kopinya. Saat ia menoleh dari jauh, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Di dalam warung itu, Darto tidak sendirian. Di meja paling ujung, makhluk hitam itu duduk, dan Darto berdiri di depannya, seperti pelayan. Sejak saat itu, warung kopi pinggir jalan itu menjadi legenda. Beberapa orang bilang warung itu hanya muncul pada malam tertentu. Beberapa bilang warung itu adalah pintu menuju dunia lain. Dan beberapa bilang, jika kau duduk di sana terlalu lama, kau mungkin tidak akan pernah kembali. Karena perjanjian pesugihan tidak pernah benar-benar berakhir. Ia hanya menunggu korban berikutnya. Itulah kisah tentang pesugihan warung kopi pinggir jalan. Sebuah pengingat bahwa tidak semua rezeki datang dengan berkah, dan tidak semua perjanjian bisa dibatalkan. Mungkin saat ini di suatu tempat, warung itu masih berdiri, masih menunggu korban berikutnya. Jika kalian suka cerita horor seperti ini, jangan lupa subscribe channel ini, like dan share ke teman kalian, agar kalian tidak ketinggalan kisah horor nyata lainnya. Karena setiap malam selalu ada cerita, dan tidak semua cerita ingin diceritakan. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.